Nah sebelumnya gue mau bikin tas sebenarnya. Nah gimana? Sebelumnya gue pengen buat sepatu. Oh. Cuman dia feedback ke gue, Oh. kenapa lu nggak buat tas kamera? Oh. Menarik nih, gue bilang. Yaudah gue coba buat, gue kirim ke lu ya gitu. Gue inget banget dalamnya masih kotak-kotak merah kayak celana dalam dan Kayaknya lu boleh deh coba. Ada marketnya sih harusnya. Gue bilang kan fotografer di Indonesia lumayan banyak kan. Dia dari rumah kecil banget, penjahitnya sendiri dia doang. Sekarang dia ada bisa di sekitar rumah dia bisa beli 3 rumah sama Nice. ada sekitar 30 tim gua produksi. Tiap minggu kita pasti ada drama. Ini bisnis nih, mau jalan bareng. Lu kemahalan, gua nggak bisa jual. Lu kemurahan, lu nggak untung. Jadi harus sama-sama lu makan, gua makan. Prinsipnya gitu kalau kerja sama di gua ya. Oke, halo teman-teman, welcome to Darkroom Talk. Nah ini kebetulan hari ini kita ngajak mereka. Ini the famous Ricky yang terkenal itu dengan tas key-nya itu. Oh harus gimana nih, udah famous. Belum. Lu biasa aja, tenang. Oke, Kita low profile, Low profile, humble. Low profile. Saya juga pendiam orangnya. Nah sekarang gimana nih? Gue pengen tahu dong, Bupeng itu kesibukan lu ngapain sih? Nama lu Bupeng beneran? Sebenarnya namanya tuh Budiono. Budiono. Di KTP sih cuma Budiono doang. Cuma teman-teman kadang awalnya temen saya lupa siapa yang mulai manggil ada nama belakangnya. Awalnya dinanya, lu nggak ada nama belakang. Gue pikir apa ya nama belakang gue ya? Apa gue perlu tambahin nama belakang buat keperluan di sosmed atau segala macam. Terus gue bilang kan gue punya nama Mandarin kan. Nah gue pakai belakangnya itu sih. Oh jadi nama Mandarin lu Bupeng. Pengnya. Jadi belakangnya marga. Bukan marganya Budiono sih, Peng gitu ya. Bukan marganya, tapi ada kan kalau Mandarin kan nama Mandarin kan 3 kali pengucapan ya. Nah, gue pakai nama belakangnya aja biar orang lebih gampang inget aja gitu. Kan kalau nama Budiono kan banyak. Dan Budiono sendiri kan sebenarnya nama Jawa kan. Budiono orang Indonesia gitu ya. Itu nama yang biasa ada pada orang Jawa. Cuma kenapa kadang orang sering nanya gitu kan, kok nama lu Budiono gitu, padahal tampang lu kan Cina gitu. Cuma yang gue tahu Kuntian lagi. Oh di Kuntian. Singkawang ya. Oh. Jadi Oke. yang gue tahu seingat gue itu bokap gue tuh seneng nama Jawa. Jadi anak-anaknya dikasih nama Jawa semua. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah terus lu udah berapa lama maksudnya kenapa lu kan gue sering denger nama Bupeng disebutin tuh semua fotografer tuh. Aduh. Ya kan ya terkenal banget. Famous. Ya lu juga terkenal banget ya kan, bener kan? Gila. Maksudnya gue banyak denger kayak contoh kayak Max Willy sempet ngomong Bupeng, Wendy Winata juga ngomong Bupeng gitu kan. Siapa sih Bupeng ini sebenarnya? Lu fotografer apa Peng sebenarnya? Lebih gue fokusnya ke wedding sih sebenarnya. Oh, Cuman wedding. kurang lebih udah berapa tahun ya total di industri wedding ya? Kayaknya 9 sampai 10 tahun ya. 9 sampai 10 tahun ya. Kurang lebih lah. Jadi lu tahun 2014 baru mulai foto wedding. Kayak udah dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu cuma karena dulu kan masih di kantor kan. Di sisanya part time habis itu mulai full time itu kayaknya memang anggaplah 10 tahun yang lalu lah baru starting full time ya. Oh lu sempat kantor juga, ngantor di bidang apa? Ngantornya sih di usahanya Om sih sebenarnya. Oh usahanya Usaha keluarga. Om. Kalau background kerja saya dulu sempat pindah-pindah. Cuma yang terakhir itu memang di usahanya Om. Itu admin gitu, kayak semacam asistennya Om gua lah gitu. Bidangnya ekspedisi. Oke. Gitu. Nah terus akhirnya bisa lu cemplung ke fotografi gimana nih? Awalnya kan dari part time terus ada tawaran untuk in-house. Oke, gue tadi dulu sebelum part time lu tuh ngapain? Maksudnya kok bisa akhirnya gue suka nih sama foto gitu. Apa mungkin lu fotoin model-model cantik, ya kan? Bohai-bohai. Yang di kota tua. Iya kota tua, ya kan lu tahu banget ya. Yang rame banget. Rame banget gitu kan? Yang bajunya macan gitu. Anjay. Sebenarnya awalnya itu iseng dulu kan gue dari Singkawang ya. Di Singkawang kan banyak pantai dulunya. Jadi kan rata-rata di sana orang yang hobi foto tuh starting fotonya landscape. Foto pantai. Ya jadi dulu tuh sampai
nyobain kayak pakai lensa wide segala macem, beli filter segala macem, starting dari situ. Tapi sebelum bener-bener punya kamera sendiri itu dulu gara-gara jalan-jalan sama temen punya kamera, terus dia foto-foto DSLR waktu itu. Masih 5D Mark I ya. Oh, 5D klasik. Dia kasih coba, lo mau coba nggak gitu katanya gitu. Terus ya udah gue coba, kayak seru ya gitu, kayak kalau kayak gini-gini hasilnya jadi agak terang nih gini settingannya, ternyata seru. Akhirnya dari situ coba iseng-iseng nyari info lah fotografi segala macam. Akhirnya sempat punya kamera pocket tuh kecil, sempat pakai itu. Habis itu ya udah dari situ doang sih, dari hobi terus ya udah. Jadi akhir profesional. Ya kurang lebih sebenarnya kalau mau dijabarin panjang banget kali ya. Cuma kalau intinya dulu foto landscape, terus waktu udah ke Jakarta kan landscape-nya Nggak ada nih, filter nggak kepake. Sempatnya cuma main ke Sawarna Sukabumi. di Banten sana. Iya, Sukabumi, iya. Kayak cuma setahunan, habis itu kayak bosen, terus mikir kayak kalau di Jakarta ternyata banyak kan orang-orang starting belajarnya dari hunting model segala macam gitu. Sempat ikut juga. Terus Tadi yang baju macan ya. ya baju macan. Belahan tinggi gitu ya. Jadi modelnya. Baju macan, baju Imlek, kayak gitu. Jadi kayak ya udah dari situ belajar foto potret orang model gimana sih kayak gitu. Habis itu udah dari itu motretin temen, iseng-iseng foto couple gitu. Dari situ sih makin demen di foto. Ya udah. Habis itu coba fotoin wedding temen, kan pernah lah, kita semua rata-rata pernah mungkin ya. Gue boleh ke wedding lu nggak? Gue boleh foto nggak? Boleh bawa kamera nggak gitu? Iseng dari situ aja, belajar dari situ gitu. Jadilah seorang Bupeng yang terkenal ini ya. Tapi lu kebanyakan freelance atau punya brand sendiri kan? Dulu sempat in house, sekarang kebetulan udah punya brand sendiri. Oh, udah punya brand sendiri. Biasa. Dulu yang sering kedenger tuh Bupeng itu freelance. Kalau lu freelance ya? Lu sempat freelance juga kan? Dulu atau sempat enggak? freelance. Oke. Nah, terus lu ada yang mau tambahin nggak? Oh enggak, dia fun fact doang sih. Nah. Bupeng itu twin, kembar cuy. Oh, serius? Iya, gue kembar. Oh, lucu banget ya. Kembar. Kembaran lu juga fotografer juga? Enggak, beda bidang lah. Kalau dia nggak berkecimpung di seni lah. Oh. Gue pernah lagi main. Dih, ada 2 Bupeng di sini. Kebetulan Bupeng kan main basket juga. Terus ya pas lagi main terus Terus adanya main juga, main basket juga. main juga. Bingung dong lu. Gue pikir Bupeng kan lagi di sana. Kok tiba-tiba ada Bupeng di sini? Ini siapa? Untung bajunya beda. Itu baju beda Cuma ya. memang nggak banyak yang tahu. Iya. Karena kan temen gue beda, temannya dia beda. Jadi Betul. kadang Beda circle lah. kalau di mereka. jalan ketemu, karena orang pikir itu gue, padahal bukan. Jadi kayak kalau di jalan dia manggil tapi nggak dijawab gitu. Kok nggak jawab sih gitu. Kayak Oh, lumayan sombong identik. banget gitu ya. Lumayan identik dia. Oke. Itu aja sih fun fact-nya. Nah, terus akhirnya nih bisa kan katanya Ricky sama Bupeng ini temenan katanya sohib nih ya. Wah, soulmate. Apa musuh? Soulmate. Soulmate. Pelukan ya kita. Gue pelukan dong. Wah, anjir bromance sih anjir. Sumpah. Bromance banget. Udah kita udahin dulu deh podcastnya. Kayak mereka mau lagi nafsu kayak. Lagi gak itu gak tadi kata itu lucunya cuy. Oke, ini terus bisa kebawa Ricky gimana nih? Bisa kenal seorang Ricky gimana? Awalnya kenal Ricky itu, sebenarnya awalnya tuh gue kenal Kokonya. Kokonya tuh temennya temen gue. Panjang sebenarnya. Intinya gini, dulu Kokonya sama temennya ini kayak semacam pengen belajar foto, baru pengen beli kamera. Terus gue waktu itu udah sempet yang kerja as a wedding photographer in house lah, baru kayak 2-3 tahun pertama gitu. Terus mereka nanya-nanya kamera, oh gini, oh ya udah. Terus habis itu udah kayak sambil apa ya, gue sharing lah sama mereka, belajar foto bareng segala macam. Terus ternyata Ricky juga tertarik ya. Terus ya udah ketemu Ricky di situ. Pertama kali ketemu justru dari dikenalin sama engkonya gitu. Oke. Nah, nih hold dulu. Berarti gua ada yang miss juga nih. Gua taunya Ricky itu kan, bahkan gua tahu Ki itu adalah punya seorang Ricky dan baru ketemu fisik orangnya seperti ini nih. Ya kan ya? Kayak tuyul gitu ya. Syok ya. Bukan, tadi bilang apa? Adiknya Deddy Corbuzier apa? Deddy Corbuzier. Nah, ya kan secara gue baru ketemu fisik sekarang nih gitu kan. Sebelumnya gue bahkan nggak tahu, cuma terkenal dengan produknya seorang
produknya Ki gitu kan. Yang gue tahu, gue pikir awal mulanya yang pemilik Ki itu adalah orang bukan seorang fotografer, tapi ternyata Ricky itu fotografer juga. Dulunya gue foto. Gue foto. Belajarnya dari Bupeng. Enggak gue juga lah, banyak lah dia belajar sama banyak orang lah. Lagi udah rendah nih semua rendah nih. Dulu gue fotonya lebih sering Sweet Seventeen. Oh. Jadi gue jarang di wedding, jarang di prewed, lebih sering ke Sweet Seventeen. Oh jadi Pinter ya nyari mangsanya. itu emang tujuan lo ada misi mulia tersendiri ya kayaknya ya. Mencari apa nih? Jadi istri udah menikah? Udah menikah. Istri dapat dari Sweet Seventeen. Dari kampus. Oh dari kampus gue kira. Udah ya kan? Misi itu gagal ternyata. Oke, bagus. Oh dapatnya misi yang lebih realistis. yang seumuran dapatnya ya. Bagus. Ya boleh. Gue pikir lu punya visi mulia itu mencari daun muda gitu kan. Enggak ya. Gagal gitu. Pinter loh cari marketnya pinter loh. Kenapa pintarnya? Itu Sweet Seventeen coy. Market buat apa nih? Market buat Ayo apa? Ya gitu deh. Makanya di sini yang bandel-bandel dia nih pokoknya nih. Gue tanya. Bini lu kasih nggak linknya? Bini lu kasih nggak linknya? Ya. Link ini semua dikasih nggak? Oh enggak dong. Enggak boleh jangan. tahu ya. Oh pantes. Ya. Oh jadi lu Seventeen, fotografer Seventeen. Nah terus kenal Bupeng kan gara gitu. Terus first impression lu ketika ketemu Bupeng pertama kali gimana nih? Wah jago banget emang ya. Bohong lu aja. Nah dia suka sharing lah, Oh, suka sharing. Nah gue juga kayak banyak belajar dari dia sih. Oh, orangnya Suka gampang. sharing, kayak bagi-bagi duit gitu. Gua suka bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit. Boleh ya deket-deket kayaknya ya. Nyawernya kenceng ya kayaknya. Dermawan orangnya. Gue tadi kaget sih, nyata tuh seorang pemilik Ki itu adalah dia seorang fotografer juga. Ya, ternyata fotografer Sweet Seventeen dan lu cuman di Sweet Seventeen aja atau ada yang lainnya juga kayak di wedding atau nggak di corporate? Nggak, di Sweet Seventeen sih. Basically emang Sweet Seventeen, lebih sering Sweet Seventeen. Kalau ada corporate kayak acara-acara kantor ya udah lah ya foto gitu. Event-event lah. Tapi kalau kayak acara wedding, prewed itu jarang sih. Oh. Dan gue juga nggak pede sih di wedding sama prewed karena kayak gue masih muda. Waktu itu lu masih Waktu itu gue masih 20, Masih kuliah. masih kuliah, masih masih 20 kuliah, tahun masih gitu kayak. awal-awal kuliah deh. Iya masih 20 tahun tuh awal kayak kuliah. gue ngeliatin yang udah umur 30 kayak gini. Nggak pede. Gue nggak pede. Makanya gue juga kurang suka di area wedding prewed karena kayak bukan area gue nih, gue bilang gitu. Tapi sekarang masih motret Sweet Seventeen? Sweet Seventeen? Udah enggak lah. Gue semenjak Udah masa masih masih turun. Oh iya juga ya. Enggak siapa tahu kan dengan kecintaan sama dunia fotografi terus menghargai siapa gurunya. tahu masih punya misi mulia kan. Ah iya kan siapa tahu kan ya kan. Mulia, oke. Soalnya muka lu muda banget cuy. mulia, Ya kan? mulia. Kemudian muka bukan udah terus. Nah terus gue mau tahu dong kenapa tuh awal mulanya ini sih mulai ke gue ke intinya ya. Kenapa lu bisa kepikiran bisnis Ki ini? Terus awal mulanya ceritanya gimana sih? Kok lu bisa buat tas dan yang akhirnya tuh booming nih di dunia para fotografer nih rata-rata nih. Soalnya kan gimana? Bentar. Ah. Apa sih yang buat lu ke trigger untuk bikin tas? Oh iya, itu sebelumnya itu gimana tuh? Sebelumnya gue gak mau bikin tas sebenarnya. Nah, gimana? Sebelumnya gue pengen buat sepatu. Oh. Cuman pertimbangannya gue discuss juga sama abang gue sama kakak gue. Gue bilang gue pengen buka usaha sepatu nih. Yakin gak lu? Karena kalau sepatu kan banyak yang harus lu pertimbangkan. Ukuran, warna, terus kalau nggak laku, lem sepatu kan juga makin lama makin kurang kan. Ada umur ya. Yakin nggak? Gue bilang kayak, ya juga ya. Ya udah yang lebih general aja deh, tas. Gue bilang. Ah kalau tas boleh tuh, paling cuma main warna doang kan. Kalau tas ya udah tas. Nah itu, pokoknya itu cerita pendeknya kenapa jadinya tas. Dari tas sebenarnya nggak langsung tas kamera, tas biasa, tas harian gitu-gitu. Tas daily lah. Zaman dulu tuh ada tas yang kayak tas-tas dari kanvas, tas dari yang denim gitu loh. Bos lempang ya? Iya. Nah gitu-gitu gue sempet lumayan liatin, terus gue coba buat tas seperti itu. Cuman ternyata persaingannya Lumayan keras. tunjuk-tunjukkan ya gitu. Brand tas banyak lah. Banyak banget waktu itu. Kemudian kenal lah masih bapak si Bupeng ini. Oh, tapi nggak kenal itu kan pada saat itu belajar foto. Ya, kenalnya itu dalam arti dia feedback ke gua. Oh. Kenapa lu nggak buat tas kamera? Oh. Oh,
menarik nih gue bilang. Yaudah gue coba buat, gue kirim ke lu ya gitu. Gue inget banget dalamnya masih kotak-kotak merah kayak celana dalam ya. Kainnya masih kain lumayan perca tipis Kayaknya ya. kayak kain tudung saji. Ya kainnya masih jahitan oke lah, cuma waktu itu bahannya masih tipis, logonya yang gede segede logonya yang gini gede kan. banget Iya. gitu, gede banget, masih awal lah, Masih kasih dia lah. masih produk Pertama sampel gua. lah gitu. Jadi Itu, ceritanya itu dikasihnya produk sampel, kasih produk sampel tuh gue ya udah gue coba deh, ntar gue review ya, nah, gue bantuin ya, gue pakai di wedding, gue pakai di taruh lensa, kamera sama macem, ya udah terus gue videoin kompartemennya gimana nih, berapa slot ini tuh, ya udah terus habis itu gue posting story. Terus ternyata banyak yang minat, Banyak yang nanya. kamu itu tas beli di mana segala macam. Gue bilang, oh ini masih baru bikin nih, ntar gue kabarin ya atau apa segala macam. Nah terus singkat cerita pembeli pertama tuh dapet Aldo Sinarta waktu itu. Oke, Yang si penyanyi itu ya. Chat. Dia emang penyanyi kan dia? Bukan Enggak. Dulu ngeband loh. Oh iya, dia dia anak ngeband. kampus Ngeband, gua. iya. Dia ngeband. Ngeband, iya. Gue jadi nggak tahu Jago dia main gitar. penyanyi. Jago main gitar dia. Oh iya Yang iya, sempet band. gitu. Gitaris ya ya. Nah dia Sorry dong. pertama yang beli. Salah Sorry dong. Nah dia pertama yang beli waktu itu. Kalau seingat gue itu ya. Jadi habis gue share tuh banyak nanya terus segala macem. Waktu itu lu bikin sampel, kalau nggak salah dia sampelnya ada bikin dikit doang stoknya, 5 apa 10 biji. Gitu. Nah dari situ dia coba. Akhirnya beberapa banyak yang beli gitu. Beli stok sampel habis. Nah dia Repeat order lagi, beli lagi, produksi. Ya. Nah terus berarti titik awalnya itu. Nah tapi ya, berarti pertanyaan ini udah kejawab ya, karena ada apa ya? Ada stimulasi dari si Bupeng nih yang ya bener dong. Ya maksudnya. Tapi gue pengen tahu, Gimana? pas waktu itu lu start kepikiran untuk pengen bikin sepatu, itu lu masih kuliah atau lu? Masih kuliah. Kuliah di mana sih? Binus. Binus. Boleh sebut? Boleh. Boleh dong, boleh. Saya bangga boleh. jadi Binusian. Binus. Berarti itu Lu Binus juga? final project untuk Saya tim orang aja. kuliah lu atau Enggak. emang Final project. emang sendiri? Emang lagi dalam keadaan BU. Oke, baik. Oke. Kan sebenarnya anak ini memang dari awal dia ada bakat as a businessman lah. Ya. Mungkin di foto setelah dia lama di foto, mungkin wah sebenarnya ini sangat cocok di bisnis nih. Ada ininya, ada bakatnya. Lu dulu di Binus ngambilnya apa? Sistem informasi IT ya. Wanjay. Beda tapi udah otaknya bisnis ya. Tapi cukup relate. Cukup kepake, Karena relate. sampai sekarang kayak website, Iya. pokoknya yang berhubungan dengan IT di kantor segala macam tuh Bisa. gue buat gitu loh. Jadi gue yang kayak website gue yang buat sendiri. Oh. Beberapa teman website juga gue bantuin buat segala macam. Ya nggak bego-bego banget lah ya. Jadi buat personal use lah ya jadi Ya, masih kepake lah ya. sendiri. Logik-logiknya masih kepake. Jadi kayak Ya, orang bilang kayak salah jurusan loh. Enggak sih, masih kepake logiknya. Ya. Yeah, that's why you started karena apa? Untuk ada kebutuhan hidup, terus you started untuk explore lebih ya. Iya benar. I see. Oke, lalu ketemulah dengan si Bupeng. Koko Bupeng ini Dia dan ngasih memberikan feedback insight. atas kamera coba ya. Coba udah, aja kayak gini soalnya Yaudah, kayaknya saya- belum banyak atau enggak. Di Indo sebelumnya dulu ada lokal brand, gue lupa namanya apa, cuma kayaknya as a design Gua sama inget macam sih. masih kurang gitu. As a design sama macam tuh masih kurang. Gue pikir kayaknya lu boleh deh coba. Ada marketnya sih harusnya. Gue bilang karena kan fotografer di Indo jual lumayan banyak kan, gitu kan, dengan berbagai genre gitu ya. Akhirnya bikin, kasih gue sampel, coba, oh ternyata gini, feedbacknya bagus gitu. Dari Menarik. situ berangkat dari situ develop produk lagi segala macam gitu. That's good. Itu berarti lu risetnya dari lu melihat dari tas-tas kamera yang lainnya juga atau gimana ya? Atau lu cuma berdasarkan dari insight para fotografer? Produk pertama gua itu benar-benar dari kayak feedback customer sih. Feedback kayak Bupeng, Mas teman-teman Aldo foto yang gitu lain lah. gitu kayak butuh apa aja gini-gini. Makanya produk pertama gua dari awal itu sampai sekarang itu masih jadi Yang paling laku, best sellernya. Masih. Bestseller. Udah biar Yang mana tuh? Yang mana? Boleh di-mention? aduh enggak ada. Kalau yang sekarang udah bawa. model terbaru. Iya, itu kalau per sekarang udah laku dari awal 80.000 lebih lah. 80.000 tas. Gila. Buat seri itu doang. Buat seri Buat seri itu doang Buat ya? satu seri itu doang. Iya. Mau bawa sih kalau misalnya gue mau. Enggak itu seri yang Oh serius. Oh gila. Saya upgrade. Nah itu berarti ketahuan banget tuh. Wah, lu emang mau dengerin dari si market lu nih gimana nih gitu ya. Kayak lu butuh apa aja nih? Ayo coba gue approve lagi yuk. Gue improve lagi terus. Akhirnya jadi jadilah Ki yang terkenal sekarang ini nih ya. Nah gue mau tahu dong itu kan dulu gue juga
sering cari, kalau gue beli tas memang kebanyakan tas-tas produk Indonesia. Karena menurut gue kalau kayak tas-tas brand luar itu kan kecenderungannya buat gue tuh tinggi sekali harganya. Akhirnya gue beli kebanyakan waktu itu produk Bandung. Ki belum ada tuh waktu pada masa gue tuh. Ki umur berapa? 2017. Ya kan 2017 kan. Gue waktu itu zaman-zaman 2005 gue nyari tas tuh. Ketemunya sih orang-orang Bandung sih kebanyakan ya. Gue juga produksi Bandung sih. Oh, produksi Bandung. Mostly Bandung. Mostly Bandung. Iya, iya, Bandung iya. Untuk produksi apa tas, Tas, sepatu, pakaian, bagus ya. sepatu. Ya. Situ kuat. Kuat banget. SDM di sana bagus. Nah di awal mula lu pengen buat sepatu itu lu udah punya link buat tukang-tukang itu juga? Enggak. Gua random banget. Ceritanya spesial sih. Nyari. Cerita spesial. Oh random banget, jadi lu bener nyari dari nol, nggak tahu apa-apa. Gue random banget buat nyari penjahit segala macem. Jadi gue cuma beli tiket kereta. Iya, gue ingat sih waktu itu ceritanya. Oh, Gue cuma beli ini tiket menarik kereta nih. dari Gambir. Gue ingat dari Gambir. Gue naik kereta, turun di stasiun Bandung. Udah gue panggil ojek. Saya mau bikin tas, anterin saya dong. Belum ada ojek online tuh. Ojek pangkalan. Iya. Anterin saya dong ke tempat yang kampung tas gitulah. Diantar lah ke daerah Kopo. Daerah sekitar Kopo lah. Kopo. Iya. Terus kayak sekitar Kopo. Ternyata banyak yang jualan tas itu. Banyak juga yang penjahit-penjahit yang personal gitu loh, yang permak tas atau apa gitu-gitu lah. Ya udah, gue gedoran atau gue samperin tuh. Ketok pintu Iya, lah. kayak mau nawarin Door to door nih ya, door to door ya. door lah ya, kayak mau nawarin pinjaman tawarin. Nawarin Bisa blender. gak? Aku mau jahit tas nih, bisa gak? Zaman dulu kan nggak bisa desain apa kan, ya udah modal dari Pinterest lah. Kayak gini modelnya dari Pinterest nih misalnya. Bisa gak nih sampel? Ini belum tas kamera, belum tas biasa. Kanvasnya itu ya. Tas kanvas biasa lah. Oh bisa, oh nggak bisa, oh bisa. Akhirnya nemu, akhirnya yang bisa. Gue ingat banget tuh sampel 1 juta. Anjay, Gue kayak, diketok sih lu. iya, udah pasti 1 juta. Kayak, wah, emang gue diketok tas apaan 1 juta, mending gue beli yang bagus kalian. Ya udah deh, namanya juga. Dia ngomong segala macem. Bahannya D300 ya, bahannya 400 Ah, deh. bingung deh tuh lo. Gue langsung kayak, terus gue nggak tahu apa-apa nih. Ayo iya, boleh, lanjutin aja dulu. Yaudah, udah nemu tukang jahit yang sampel 1 juta. Udah kontak-kontakan tuh. Sampai sekarang dia jadi salah satu partner produksi gue. Oh, Jadi dia dari rumah kecil banget, penjahitnya sendiri dia doang. Sekarang dia udah bisa beli di sekitar rumah dia bisa beli 3 rumah sama Oh nice. ada sekitar 30 tim gua produksi. Dia yang kepalanya. keren ya. Dia keren banget. Gue belum nyampe 3 rumah. Dianya udah. Oh, tapi itu awal mulai orang yang getok lu tuh. Dari mulai ketok gua. Sampai akhirnya jadi temen, jadi partnership ya. Sekarang partnership. Jadi apa-apa produksi dia. Berarti dia punya gila. hati yang sangat gampang mengampuni. Hati yang mulia. Jalan-jalan bisnis lu untuk di dunia apparel ini berarti diberkatin banget sih soalnya. Emang udah Lu kalau jalannya ya. kalau boleh gue cerita juga, ya sebenarnya gue juga bermain di bisnis itu sebenarnya, tapi gue di bidang kulit. Oke. Nah, leather goods gue kebanyakan. Nah, cuman gue untuk nemuin orang-orang seperti itu yang untuk menjalankan misi yang sama nih kurang lebih nih. Lu jangan kerja kelamaan sama gua. Di sini lu jadi tukang dulu sama gua, tapi lu ngumpulin dana. Setelah itu lu pulang ke kampung lu ciptain lahan pekerjaan buat kampung lu. Nah, itu nggak pernah gue dapet orangnya tuh. Yang datang ke gua adalah orang-orang yang cuman, "Pak, saya mau dibayar mingguan, Bapak kasih saya aja duit." Nah, lu pernah nggak ketemu tukang-tukang kayak gitu? Soalnya baru sekali nih, lu baru sekali ke Bandung, polosan, digetok harga 1 juta, tiba-tiba lancar cuy. Itu gue juga kayak udah God's plan lah ya ketemu nih orang bener-bener bagus banget. Walaupun gue sempat lost contact sama dia karena pas gue produksi tas yang biasa, gue jahit selusin 6 bulan gak laku. Jadi sempat lost contact. Oke. Habis itu, nah si bapak ini menyangkut tas kamera, gue hubungin lagi, dia masih kontak, masih inget gue. Ya udah sampai sekarang gitu loh. Nah kalau tadi pertanyaan lu, pernah ketemu gak SDM yang seperti tadi yang lu bilang? Ya. Mostly begitu sih. Iya. Karena Mostly. bokap gue juga backgroundnya dia Jahit. bokap gue penjahit, bokap gue garmen. Jadi gue emang udah kenalan sama penjahit, sama drama-drama penjahit itu dari zaman gue kecil banget. feel you. Iya, jadi kayak misalnya Aku dia juga. udah megang duit, udah gajian banyak, kemingguan pasti gitu ya. Pulang. Nggak balik lagi. Oh kalau gue balik. Balik. Tapi Kok dia nggak ini, kalau dia balik gini, kalau dia masih ada duitnya,
nanti dulu Telat. saya ada acara syukuran misalnya. Iya. Saya mau ini dulu. Oh, di syukuran udah lewat. Nenek saya meninggal. Oh ya udah, oke, maaf, turut berduka gitu ya. Ntar nggak lama ada acara lagi segala macem, bisa ke mention lagi neneknya acara. Terus gue sempat mention, gue bilang ke dia, kan neneknya udah meninggal 2 minggu lalu, kok masih ada acara lagi? Alasannya salah gitu loh. Dia lupa. Banyak alasan lah. Itu ya nggak semuanya ya, gue nggak menstereotip semua penjahit begitu. Tapi Mostly. oknum lah. Oknum. Mostly Iya. oknum. Di mana-mana oknum masih ada. Terus kalau mau berangkat, kita butuh banget nih, dia nggak bisa. Ya udah kasbon dulu ya bos. Begitulah. Klasik. Klasik banget. Jadi gue kayak, ya udahlah, gue udah makan itu dari gue zaman TK SD, gue liat bokap gue seperti itu di memperlakukan bisnisnya kayak gitu. Gue udah kayak gitu. Jadi gue nggak mau, makanya juga gue nggak mau handle semua penjahit. Makanya gue namanya Agus, nama partner gue nih Agus. Gue bilang ke si Agus ini, Kang Agus, lu aja yang jadi kepala produksinya. Ada apa-apa gue marahin lu marahin yang lain, gue nggak mau. Nah itu satu juga cara gue kenapa gue mau di Bandung. Karena kalau gue bawa semua ke Jakarta, Kos lagi. tiap minggu pulang kampung. Ya. Itu di Bandung, di daerah agak kampung lah ya, agak pinggiran aja, mereka masih bisa pulang kampung. Gue bingung, wah di kampung ada kampung lagi. Mantap gue bilang kan. Itu pun drama juga, ternyata ya mengurangi sedikit lah drama-drama pulang kampung, cuman tetap masih ada drama untuk kayak gitu. Ada yang mereka, ya udah saya mau deh jahit, tapi saya bawa pulang ke rumah ya. Oh iya ada tuh. Ada juga gitu. Iya, ada tuh. Jadi tim gue si Agus ini partner gue, kadang mesti ke tempat dia buat mantau gitu-gitu. Ya itu pastilah. Kontrolnya juga lumayan Berarti susah. si Pak Agus ini menjadi mandor lu lah ya. Kepala produksi lah gue. kepala produksi iya. gue lah. Itu dari awal sampai sekarang, dari Ki berdiri sampai sekarang, kalau nanya siapa ya tim pertama lu dari awal sampai sekarang, paling setia dari awal sampai sekarang, Agus. Gue selalu inget ya. Gila, Dari dia- yang rumah kecil, punya rumah, punya mobil segala macem, gue kayak, wah kayaknya lu aja deh yang jadi sosok success story-nya deh. Lebih sukses gue bilang. Sampai 3 rumah ya. Iya gue bilang. Sosok yang dihormati. Iya gue juga shock kayak, hah beli 3 rumah. Dan Keren. itu gak nyicil. Keren. Beli cash. Cash. Iya. Gua Nah, nanya dia masuk cuma dari lu doang tuh. Iya, jadi per 2019 itu, kan kemarin sebelum semua itu jahit beberapa produk yang lain lah. Per 2019 kita udah memantapkan diri, komitmen sama-sama bareng ya. Gitu. Jadi dia nggak boleh terima yang lain, gue juga bukannya gue nggak boleh oper ke tempat lain, gue boleh oper ke tempat lain kalau kapasitas produksi gue udah penuh. Overload. Gue juga bilang ke dia, Kang, gue lempar ini ke tempat sini ya, soalnya lu penuh. Oh iya siap, nggak apa-apa. Jadi gue selalu mengutamakan Beliau. perut gue sendiri dulu. Ya. Tim gue dulu udah kenyang, udah overload, baru gue lempar ke yang lain. Kalau enggak gue nggak kayak gitu. Kecuali tim gue kapasitasnya nggak bisa. Kayak contoh, si Agus nggak bisa nih misalnya di arah kulit asli gitu nggak bisa. Yaudah gue nyari vendor lain gitu. Gue nggak mau maksa dia untuk belajar kulit karena itu akan makan waktu dan itu emang bukan strength lu. Ya udah ngapain? Gue wasting paksa. Iya benar. Itu emang beda sih pengejaran kulit sama yang tas-tas biasa beda banget. Jadi kan kalau kulit kan butuh set lagi, dihalusin Bener. lagi segala macam, nanti lipetannya lah. Bener. Ntar mesti dia adu manis lah apa segala macam. Itu ya banyak lebih Lebih ke ribet. art sih, Iya, gitu. iya. Art banget itu mah. Tapi lu termasuk bisa dibilang beruntung sih. Maksudnya pertama dari lu ketemu Bupeng ya awal mulanya kan ya. It's a honor for me. Langsung gede kepala dia. Ngong. Gede banget kalau gue mah. Terus habis itu lu juga ketemu orang produksi sekaligus langsung jadi. Yang which is kalau waktu pas pengalaman gue susah banget, gue sampai stres abis. Parah. Nah terus gue mau tahu dong, lu kalau gue tipikalnya tuh yang perfeksionis banget nih sama barang. Lu termasuk yang perfeksionis gak? Kalau sama barang lu nih, wah ini kurang ini nih segala macem. Sampai segitunya gak lu? Awalnya gue perfeksionis banget. Cuman sekarang gue agak mentoleransi sedikit lah. Tapi gue bukan berarti gue kayak ya udah ya kalau misalnya emang salah gue biarin enggak. Kalau emang di luar toleransi gue, di luar batas itu kan gue tetap reject. Kayak contoh misalnya jahitan misalnya si Agus ini kelebihan setengah senti misalnya. Tapi gue lihat setengah senti itu parah gak gitu. Seberapa efek nggak ngaruh fungsi, nggak ngaruh apa, setengah senti gue masih toleransi. Tapi kalau kayak misalnya beda banget,
gue lumayan strict ya, jadi kayak reject. Gue pernah ada produksi barang 180-nya reject. Balik gue bilang. Habis itu dia yaudah dijahit yang bener lagi gitu apa. Gitu. Kayak aksesoris juga gitu. Gue tuh biasanya aksesoris tuh pakainya yang dari YKK. Ya Oh, kakak. iya, kakak, restoratif. tahu ya, Itu line base lah. Itu udah standarnya lah. Ya, standar. Lokalnya ada tuh mereknya KYY. Oh dulu gue dipakein si Agus ini KYY. Gue nggak tahu kan. Gue Ya, ada celah nih KYY. Gue bilang kayak strategi apaan nih ya KYY. Kalau pakai ini, iya bos yang ini nggak ada. Ah bohong gue bilang. Iya kakak gue nggak mau. Gue balikin. Gue balikin sekarang kayak gitu. Ya karena QC-nya ada di lu. Ya QC di gue. QC Gue di akhirnya QC di lumayan lu. tinggi, lumayan ketat. Tapi gue juga sadar sama kekurangan kelebihan dari masih home industry, masih dibuat manusia lah. Iya. Sometimes ada aja errornya Gimana gitu. errornya? Tiap minggu kita pasti ada drama. Drama Iya. dalam arti kayak yang ini belum selesai jahitnya karena apalah penjahitnya sakit atau apa jadi mundur. Sampai sekarang masih? Masih kadang-kadang penyakit gitu masih. Itu nggak akan pernah lepas. Itu nggak akan pernah lepas. Tapi ini gak sih kayak gitu lu nggak prefer lu punya beberapa seperti Kang Agus? Soalnya kan takutnya mereka nih kalau mereka berulah nih, lu seenggaknya punya kayak persaingan mereka. Kang Agus ya udah kalau lu nggak mau, gue kerjaanin ke si B ya, lu jangan marah sama gue nih kan lu yang nolak nih. Jadi ada kayak nanti kerjaan gak dikasih ke gue lagi. Lu ada permainan seperti itu nggak? Gue sempat melakukan seperti itu, cuman ternyata kalah di istilahnya gue nyari vendor lain lah istilahnya buat penggantinya si Agus atau backupnya si Agus lah. Pasti hasilnya kurang bagus. Ternyata tuh tidak sebagus banget, tidak sebagus Dia tidak Agus. serapi. Iya. Karena jahit tas kamera itu tidak semudah jahit tas biasa. Ya gue nggak bilang jahit tas gampang sih, cuman sepengalaman gue nemunya tuh busanya dipotong lah. Kan tas kamera ada busa tebel ya? Betul. Itu susah banget jahitnya sebenarnya. Oh. Tebel. Penjahit tuh ada beberapa yang kayak Tekniknya. dipotong lah biar gampang ujungnya. Oh. Jadi ujungnya tipis cuy. Iya. Jadi kayak harusnya busa segini, karena ujung ke ujung susah jahitnya tinggi, dipendekin deh. Gue pernah kayak gitu, gue pernah jahit di vendor di Jakarta ada. 150 piece, reject semua, balikin, gak mau. Banyak banget. Itu udah gagal, itu udah nggak bisa. Gue cuma ngambil label gue, balik, habis itu gue udah nggak bisa produksi lagi di situ. Jadi so far gue menemukan vendor yang cukup oke baru si Agus ini sih. Gitu. Ya, udah pas banget ya. Pas banget untuk produksinya, maksudnya rapinya, ketelitiannya ya walaupun kadang-kadang sometimes nggak teliti juga ya. Cuman jarang lah. Sama ya kalau bisa gue bilang dari harga sih. Dari harga juga dia Dia udah masuk lah. Harga honestly gue sama Agus sekarang kalau ngomong harga produksi COGS gitu lah ya. Dia tuh lebih kayak ke arah terserah lo aja Ki. Oh, udah saking trust nih, Saking partnershipnya udah trust segitunya. Terus banget udah 3 rumahnya. Saking keras banget jadi kayak terserah lu aja Ki mau berapa. Ya, Gue ya, percaya ya. sama lo. Ya. Gue percaya sama lo nggak bakal kasih gue serendah mungkin. Ya. Dan gue juga yakin pasti lu gak ngasih gue setinggi mungkin. Karena gue dibilang di awal juga, ini bisnis nih, mau jalan bareng. Lu kemahalan, gue gak bisa jual. Lu kemurahan, lu gak untung. Jadi harus sama-sama lu makan, gue makan. Prinsipnya gitu kalau kerja sama di gue ya. Ya, win-win. Lu makan, gue makan. Lu gak makan, gue gak makan. Gue selalu gitu, apapun bisnisnya. Lu makan, gue makan. Lu gak makan, gue gak makan. Gue gak mau gitu. Oke, fair. Fair. Iya. Lu untung, gue untung gitu loh. Ya. Tapi gue bilang tapi gue nggak mau dilihat ya. Ini kan produksi cuma 100.000 lebih. Kok gue jual misalnya 300.000 segala macem. Gue sempat ada drama kayak gitu penjahit gue. Bos, kok jualnya 300 jahit tas misalnya kayak 50.000 gitu misalnya. Kok 6 kali lipat gitu. Gue selalu bilang, yang lu lihat jangan untungnya gitu. Banyak expense yang gue keluarin. Gue keluarin iklan sekian. Manage people segala macam kayak tim gua operasional yang lain lu nggak lihat gitu. Website, admin dari marketplace gitu. Sekarang kan lagi heboh admin marketplace, website,
endorse. Untung Bapak Bupeng waktu kita masih belum ada red. Mahal ini. Sekarang mahal loh. Rednya Udah, mahal. Sekarang udah nggak bisa. Dulu waktu itu masih terjangkau. Bapaknya mahal. mahal. Saya kan pure bantuin. Dia hitungannya udah bukan per menit, detik. Oh iya. Anjay. Affiliate kayaknya cocok. Jangan main-main Anda semua. Affiliate. Wih, bahaya kali kau. Iya gitu jadinya. Jadi dari situ mereka paham. Jadi lu sistemnya lu edukasi, kasih mereka pengertian. Ya kan kalau bisnis tuh nggak cuma sebatas lu dapat untung doang, tapi Enggak. untungnya itu lu puterin lagi Ya, kan. gue selalu edukasi semua tim gue, baik itu penjahit maupun kepala produksi atau tim gue, even OB pun segala macam, gue selalu ada kayak istilahnya tuh motivation time lah. Gue selalu kayak ke produksi sebulan sekali, mantau sekaligus kasih motivasi ke mereka kayak harusnya Wih, mantap. gini. Kayak gue bangga deh tim gue tuh bisa outing tim penjahit gue. Mereka outing sendiri ya. Iya, Tanpa lu Bareng ngadain dia, kan. bareng Ada dia. gue Tapi maksudnya mereka yang buat mereka yang rencanakan. rame-rame. Oh, Kemarin terakhir ke Pangandaran. mereka yang mau tuh. Jadi gue janjiin, Itu happy, ayo cuy. kita ada yang Seru ya? outing yuk Sama setelah. penjahitnya ya malahan. Iya ya. penjahitnya. Ah. Jadi mereka bawa Mereka family, happy, cuy. bawa anak-anaknya, bawa istrinya. Nah itu lu ada kebahagiaan tersendiri nggak melihat itu? Oh bahagia banget, gue merasa kayak wah bangga banget. Jadi kayak walaupun saluran berkat ya. Iya mereka, iya saluran berkat. Ya happy lah, maksud gue juga di Jakarta ada outing sama tim gue. Lu juga, menurut gue jarang ya produksi ada outing rame-rame gitu ya. Iya. Kan dia capek juga produksi, ngerjain deadline segala macem. Yuk outing kemasa ke Pangandaran atau ke Ciwidey atau apa gitu. Bawa istri, bawa anak. Kemarin kita sewa bus. Seru banget gue kayak wow seru banget gue. Nah itu tuh sebenarnya goal dari seorang pebisnis seharusnya kalau menurut gua pribadi ya, maksudnya bukan kita cuma cari untung doang. Iya. Tapi kayak tadi lu bilang kan, lu ngajarin orang untuk kayak gua makan, lu juga makan, Benar. saling nih, win-win. Betul. Nah terus yang kedua juga lu ketika melihat kesuksesan seseorang dari tim lu itu berhasil, kebahagiaan tuh lebih Iya. tinggi dibanding lu dapet cuan. Iya benar. Setuju ya? Setuju banget. Iya kan? Gue lebih mending ya udah lu makan dulu aja gue belakangan. Ya. Ya biasa kayak gitu. Dengan kita beri dulu, biasanya kita juga akan dibalikin kok. Iya, Bahkan benar. lebih gitu Benar, dibalikinnya. benar. Ya. Udah kalau gitu gue makan dulu ya. Makan dulu. Lu belum makan tadi bukan udah. Bukan damet tadi kan. Kayak pas covid juga gue nggak ada PHK sih pas covid. Wah luar biasa. Itu gimana cerita lu kok pas covid kan 2019 baru lu mulai gitu kan 2017. 2017. Terus tiba-tiba kena hajar covid. Iya kan hajar covid tuh 2019 akhirnya 2020 2020. awal ya. Ya udah, gue sama si Agus galau kayak gimana nih anak-anak, anak Jakarta, anak di Penjahit. Bandung. Sempat gue stop sebulan. Karena waktu itu kan lagi parah-parahnya tuh. Iya. Awal-awalnya ya. PSBB lah, inilah nggak boleh segala PPKM. macam, keluar kota mesti pakai ini segala macam. Ya udahlah, stop sebulan. Tapi gue tetap gaji. Gaji dalam arti tim gue tetap gaji. Yang di Bandung pun mereka tetap gue gaji, tapi sifatnya kasbon. Lu mau pakai berapa? Karena gue tahu mereka tuh ada cicilan segala macem. Iya, iya. Lu mau Sangat kasbon pengertian. aja. Kalau ngomong guanya sama Agus sama ya gue 6 bulan 3 bulan gak kerja ya masih bisa lah gitu loh. Iya, bisa masih lah. ada Gua sama napas Agus masih lah. bisa. Cuman kan gue bilang ke Gus nggak bisa dong Gus, kayak tim kita yang gini-gini. Gue bilang emang nggak mau kita berkorban, kayak udah tetap kita gaji, tetap kita keluarin cash juga tetap ke mereka gitu. Ya. Keren. Bertahan sebulan kita mulai buka pelan-pelan. Kita cari opsi gimana biar bisa beroperasional segala macam. Tapi yang gue salut dari dia adalah ini kan berarti kan dulu ini orang udah pernah ngegetokin harga ke dia kan. Terus dia bisa mau balik lagi ke orang yang sama dan bisa long last itu wow. Nah itu ada feeling tertentu gak sih, kayak ibaratnya lu mau cari pasangan hidup nih ya, kan lu ada, wah ini pasangan gua nih gitu kan ya. Lu sama si Agus tuh awal mulai kayak gitu gak? Soalnya bener kata Bupeng, udah diketok gitu kan ya. Kan harusnya Biasa orang kan kayak gasser kan ya, males, apaan sih ini orang? apaan sih ngasih Ngapain ketok nih gua gitu. gitu. Nah lu ada perasaan sih, ini orang bisa nih gua. Feelingnya gimana gitu. Ya itu ada gak? Dari beberapa orang penjahit yang gua samperin ada 5 gitu ya. Agus yang paling the best emang, walaupun dia ngetokin gua. Dari siapa nih the bestnya nih? Karya dia? Maksudnya the best dalam arti Kerapihan. masih terima gua. Oh. Yang 4 tuh order masih sedikit gitu ya. ya masih terima order cuman 12 dari gambar doang tuh cuman dia. Yang lainnya tuh Minimal agak angkuh lah, agak angkuhnya kayak gambar doang. Cuma nggak bisa. 12 lagi? Nggak bisa. Ada yang bisa. Hilang. Terima Rata-rata- DP kabur. Rata-rata minimal mintanya berapa?
berapa tas ya awal-awal yang Pasti yang penjahat yang lain gitu. minimum quantity-nya Ya minimum tinggi. tadi berapa sih rata-rata biasanya yang lain? Kalau sekarang mungkin di 24 masih mau sekarang. Karena kan udah banyak ya. Maksudnya banyak soalnya. udah banyak orang BSK. iya, udah banyak orang buka produksi atau apa kan kayak ya udahlah gue bisa terima kecil gitu. Emang kalau dulu gue sih pernah nemu ya si Agus pokoknya paling rendah lah 12. Ya, kalau yang lain kayak ya udah 60, 50 gitu-gitu. Gue kayak Ya pasti Buat orang yang baru memulai. banyak banget gue nyimpan di rumah gue bisa diusir orang gue aja bapak mah gue nggak dukung kan gue bilang. Iya. Oh. nggak dukung. Gak dukung lu buat kini. Nggak dukung. Terus sekarang mereka akhirnya dukung gak? Ya mau nggak mau ada hasilnya. Mereka bangga dong. Menghidupi. Anak gua nih punya pabrik sendiri ya kan. Kalau orang tua emang karena Pontianak ya kayaknya Iya. tidak. Oh, Ponti. Tidak yang kayak anak gue nih gini-gini. Mereka kayak lebih memberikan sebuah apresiasi di belakang ya, nggak di depannya. Gitu. Iya. Jarang muji anak gitu. Jarang muji Jarang. lah. Iya, Emang iya, iya. culture-nya gitu ya. Culture-nya nggak tahu ini culture Kalimantan doang apa yang lain gue. Bapak gue begitu sih. Iya bapak mama gue. Ya mostly kali ya. Mostly gitu ya. Atau mostly Kalimantan doang Gua atau nggak. orang Aceh doang. Punya anak gue nih gini. Atau mungkin kaum baby boomers ya kayak gitu. Iya kali iya ya. yang dulu kali Iya. ya gitu lah. Ya. Kalau nggak salah bonyok lo pengen lu nerusin usaha jahit. Ya, bokap gue waktu itu kan foto masih jalan. Waktu itu gue pokoknya waktu itu gue pas Visa 17 gue masih bisa ngantongin kayak 10-20 juta sebulan. Cuma kerja Jumat Sabtu Minggu. Oke. Nyokap gue tuh ngeliat kayak udah lu jalanin ini aja, ada duitnya sendiri. Jelas kelihatan lah gitu. Jelas, terus juga kerjaannya juga lu suka segala macem. Kenapa lu nggak ini aja? Ngapain lu usaha tas sih? Kayak bokap lu, kayak papa aja. Gitu, kayak papa aja produksi gitu. Gue bilang gue nggak mau, gue mau nyoba gitu. Gue nyoba. Dan ternyata memang jalannya. Ya, tadinya sempet pokoknya di rumah tuh ditolak kayak penuh rumah ya. Sabar lah. Sabar lah. Sekarang dulu pas udah mulai rame nyokap mulai bantuin. Oh. Ya nyokap gawai kedua gua. Asik. Jadi Nyokap udah Kang support. Agus terus nyokap gitu ya. Nyokap sangat-sangat Nyokapnya sangat support sih. Support Nyokapnya banget sangat tuh. baik. Ya, Nyokap ya. gua bangun jam 3 pagi buat QC tas bisa. Oh, nah baru gue mau nanya. QC berarti waktu itu Oh nyokap gua. Nyokap? Leadernya iya. Jadi nyokap gua tuh emang dulunya QC juga untuk pakaian bokap. nyokap gua. Oke. Nah nyokap gue tuh jarang untuk bisa bangun siang. Pasti bangun jam 2, jam 3. Atau mungkin udah tua kali ya. Dia ngeliat gue agak rame, keteteran sendiri. Bantuin. Nyokap gue tuh bener-bener bantu gue lah. Ya, ya. Oh dia nyokap jadi yang bagian QC-nya. QC, Sekarang temenin gue admin, kirim JNE gitu-gitu. oh luar Masih biasa. Wih, masih canggih loh. Bangunnya bisa jam JNE. 2, jam 3 pagi udah bangun biasanya. Ini soalnya pernah nginap di rumah Dulu gua. pernah nginep beberapa kali karena mama Kalimantan tapi kita sama-sama bisa ngomong Kayak, ya. orang tua kan kalau nemu anak muda Ya, bisa di bahasa Jakarta kayak. bisa ngomong kayak wah gitu kayak Kopeng gua nih. Hei, hei. ya udah dari situ kayak kenal terus ya udah kadang ada job di Jakarta kadang segala macem sempat nginep di tempatnya dia gitu-gitu. Tuh. Job di Jakarta emang lu tinggal di mana, Peng? Sebelumnya itu bukan job di Jakarta juga ya bilangnya sebenarnya ke Pokoknya ada job tuh apa dia suka. Kan jauh dia tuh apa. Nginep sama gue lah gitu. dulu tuh gue kan sempat kos di sempat tinggal di Jembatan Besi terus sempat ngekos di Kemanggisan segala macem gitu-gitu. Jadi kadang tuh terus kadang kita weekend karena udah kenal kan karena habis job weekend besok kita jalan kemana yuk sama teman-teman yang lain. Nah gue sekali nginep tempat Sekali dia nginep. karena mamanya sering nanya Bu Peng kapan mampir segala macam gitu. Mama kangen nih buat ngomong bahasa kayak lagi gitu. Makannya apa? Sebenarnya Kue singkong. Jadi mamanya tuh jago bikin kue juga. Termasuk Mantap. kue talam singkong. Waduh. Dia ceritain ke mamanya kalau gua demen Suka. makan talam singkong. Iya, Dia cerita dibuatin tuh. Habis itu tahu-tahu ada one day dibuatin seloyang. Nanyain kapan gua datang. Jadi ke sana ya dari situ jadi kita cukup dekat lah dan keluarga juga cukup dekat. Kayak dia nih dicintai oleh para moms ya. Iya, apalagi kalau mamsnya bisa masak kayak. Waduh, cocok banget. Kopeng. Jadi kalau lagi pitching sama klien yang masak kayak langsung deal. Pasti deal. Bupeng turun. Ngioi mau. Wah. Yes, it's fun mo. Konten loh. Kita udah di planet lain. Gue interlokal cuy. Pokoknya deal deh mah.
Seperti itulah. Oke, nah jadi nyokap sampai sekarang masih bantuin lu bagian QC atau cuma kepala QC doang buat? Nyokap sekarang ngurusin anak gue. Oh. Gue udah pentingin cucu dibandingkan Ki gue. Jadi sekarang Ki udah ada tim QC sendiri lah ya. Udah production gue sekarang di banyak karyawan kantor. Ya lumayan lah, udah ada tim warehouse, QC segala macem, back end operasional segala macem udah ada. Jadi sekarang lu udah punya kantor sendiri. Ya masih udah punya. Jadi dulu yang seorang Ricky itu yang awal mulanya ditipu, bukan ditipu ya, diketok harganya, sampai akhirnya merintis semua segala macam dan berhasil sekarang ini dulu kerja di rumahan dibantu sama nyokap, sekarang udah punya kantor sendiri, Gue punya kantor sendiri. gudang sendiri juga. Ruko. Wih mantap. Masih sewa di Selamat. Cuma kalau ada investor boleh. Kita boleh lah, boleh visualisasiin udah punya dulu lah ya. Udah punya. Ya kan? Udah punya, Ya, tapi someday ya manifesting. Manifesting. Tapi someday bakal masih arah ke arah situ dong, lebih prefer punya ya kan sendiri ya. Tetap sih kalau gue prinsip gue tetap kalau bisnis buat bisnis ya, gue nggak beli sih, mungkin gue sewa tetap. Oh, Emang oke. kayak gitu. Kenapa pertimbangannya apa? Tuh, sekali lagi ini penasaran gue pertimbangannya Kalau apa? misalnya gue sekarang nih ruko yang sekarang, let's say 4x15 ya, misalnya 4 lantai, mungkin sekarang cukup nih. Oke, gue beli. Ntar sepanjang berjalan 5 tahun ke depan mungkin bisnis gue grow banget. Ruko ini udah gak muat. Ini buat apa ntar ruko ini juga? Oh. Oh, kalau beli gitu ya. Kalau beli gitu. Iya, iya. Keluar lagi kan. Jadi gue beli kayak, Gue ada jawabannya cuma udah biar. gue pindah. Pindah, Kayak gitu pindah. kalau gue. Terus kan kalau lu di gue, lu keluarin uang yang banyak juga buat beli segala macem, mendingan gue putar bisnis dulu deh. Oke. Gue lebih muterin gitu kan bisnis ya, kecuali emang buat tempat tinggal. Ya. Kalau bisnis gue selalu nanya ke mentor gue, sewa aja, sewa. Takutnya lu gede, ya lu tinggal pindah ke tempat yang lebih gede gitu. Agree. Udah. Tapi itu gak jadi overhead ya? Nih gue coba tukar pikiran ya. Itu Overhead jadi- justru kalau lu beli justru. Iya. Kalau menurut gue. Oh Iya. gimana? Duit mati gitu. Dari sisi bisnis iya overhead akan jadi lebih meledak kalau lu Beli. Gitu kalau gue. Oh, oke. Tapi kalau Ini pelajaran baru nih buat ketemu gue. orang tua sih, kalau kayak bokap nyokap gue gitu, ngapain sewa, tinggal beli Iya, kalau- aja kan bisa kalau pakai mindset. buat aset. Nah sekarang rumah banyak, ruko banyak, tapi kalau kosong jadinya kan liabilities, lu mesti bayar Betul. PL lah, lu mesti bayar maintenance-nya lah. percaya apa enggak gue ada temen Iya, yang iya. tinggal nomaden, Hmm. rumah tinggal dia sendiri dia nyewa cuy. Karena dia mikirnya sama kayak seperti itu. Tapi itu tuh rumah tinggal. Untuk rumah tinggal, Kalau ini kan buat bisnis, kalau bisnis masih masuk nih. Tapi kalau rumah tinggal, nah betul. Itu salah satunya. Itu betul. Salah satunya. Betul. Iya, Betul. betul. Nah, itu that's how the trick ya bukan trik sih, maksudnya cara untuk mereduce. Supaya mungkin duit yang lain itu bisa diputar ke hal Betul. yang lain ya. oke, masuk. Boleh. Buat teman-teman boleh nih kalau misalkan ada yang, kalau gue sih dapat banyak ya. Maksudnya kayak tadi kan, nyata nggak perlu beli gitu kan ya. Kalau teman-teman punya prinsip beda boleh kita bahas nih di bawah ya, boleh ditulis ya. Nah, terus Ki kan udah 2017 sampai 2024 nih udah 7 tahun ya. So far apa sih the worst atau the hardest challenge buat Ki sendiri selain COVID? Selain COVID. Ya, ya maksudnya ya everyone sih COVID kan semua yang struggling. Apa ya? The worst. Ya, Oh, gue bisa bilang sih the worstnya ya itu. Gue masih di satu produksi ini. Oke. Masih sama si Agus ini. Oke. Sebenarnya ini jadi kayak kendala gue untuk grow juga sebenarnya. Karena teman-teman gue yang mulai usaha sama kayak gue nih, mereka udah lebih gede dibanding gue. Naikin kapasitas produksi segala macam gitu. Cuman kalau gue tuh mikirnya kayak, tapi ini orang udah dari awal sama gue gitu loh. Ya udahlah sama gue dulu segala macem. Dan gue masih belum menemukan tempat yang cocok, gue bilang. Gue masih begini dulu. Itu salah satunya. Kalau the worstnya, gue paling capek sama manage people sih. Wah itu. I feel you. Itu. Jadi kalau bilang the worst, SDM. mungkin kalau gue bisa bilang paling susahnya lah ya manage ya, people. yes. Karena lo udah ajarin selama apapun, sepintar apapun, ya lo bisa kabur aja tuh orang gitu. Ya, ya. Ya beberapa ada kayak gitu, kayak ya udahlah ya. Gitu. tapi yang pusingnya si Agus kan.
Apanya? Yang pusing itu Agus dong. Nggak cuma Agus production. Cuman production. Everything. Back end gua segala macam. Kayak ops, admin lu lah bla bla. Iya, everything. gue kayak oh ya udah nggak apa-apa. Dulu sempat kayak kesel kayak ya elah udah capek-capek kasih tahu gini-gini malah kabur. Ya elah gini-gini. Cuman sekarang gue kayak ya udahlah ya. Adulting. Ya udahlah ya. Ya Nggak, berarti lu udah level up namanya. Iya ya udah. Nah itu seorang kontrol. mental orang yang punya bisnis dan mental cukup kuat tuh seperti itu tuh. Soalnya gue juga baru aja kemarin ngobrol nih sama satu orang temen di dunia fotografi tuh ada satu brand yang terkenal banget. Terus juga dia kebetulan tuh banyak timnya itu yang akhirnya berguguran tuh. Tapi entah kenapa tuh sekarang tuh dia tuh bisa tuh meriset ulang semuanya, dihapus semua di Instagram itu, dia mulai dari nol lagi. Dan dia nggak pernah merasa khawatir untuk gue bisa kok mulai lagi dari nol. Gue nggak peduli dengan orang yang ninggalin gue. Itu mental seorang pejuang kalau menurut gue. Sama halnya kayak lu juga kayak entrepreneur. lu nggak peduli ya udah lu mau keluar ya keluar aja. Gue juga bakalan ini kok bakal bisa tetap fight kok ya kan. Gue juga gak pernah dendam sih sama yang keluar. Biasanya kalau orang yang mau resign dari gue selalu nanya, lu kemana? Ada masalah gak sama gue sama company gitu? Nggak ada gini. Ya udah. Kalau mau kemana? Gue selalu make sure lebih bagus kan dibanding sini. Gitu. Kalau lebih bagus, go. Gitu. Kayak kemarin ada kejadian OB gitu. OB dia tawaran kerja di Thailand gitu kan. Bagus gak? Bagus gini. Kenapa Thailand gini. Kan lu jauh dari keluarga, gue selalu nanya gitu. Gue cukup intim sih sama semua tim gue. Ada personal touch sendiri ya. Even tuh OB segala macem, gue selalu intim banget. Menarik. Nanya banget gimana. Ya udah gue kasih advice kayak, ya udah lu kesana, inget bini anak lo, kelarin masalah lo pulang. Terserah lu masih mau dikit atau enggak, at least lu ada nih sosok ayah sama sosok suami di keluarga lo. Lu balik. That's good. Ya udah. Biasanya Untuk menjawab yang apa yang tadi lu bilang dengan teman-teman lu, maksudnya kompetitor lu yang udah makin grow up dan lebih gede, menurut gue masing-masing punya value sendiri sih. Kayak lu sendiri value-nya udah Beda. kekeluargaan lah salah satunya. Itu the salah satu value yang sangat berharga yang mungkin Jarang. udah jarang banget sekarang ini company tuh ya atasan Mikirin orang. care sama bawahannya gitu. Itu yang mesti dijaga menurut gue. Nah, tapi gue mau ini dikit nih ya. Kemarin gue sempat ikut pelatihan juga kan ya, kayak tentang leadership lah. Nah, terus dibahas tuh secara data itu memang sekarang ini perusahaan itu udah berubah nih. Seorang owner perusahaan sebenarnya dan ya udah berubah. Yang dulu merasa kayak ya udah lu pekerja mau keluar aja gitu, dia nggak peduli gitu kan ya. Gue masih banyak kok yang masuk sama gue. Cuma sekarang dia lebih menempatkan diri itu para pekerjanya itu adalah sebagai seorang partner. Tadi gue lihat diri lu nih makanya langsung relate nih gue nih. Oh ya benar juga ya, ternyata kayak gitu. Seorang partner yang which is dia tuh sangat peduli sama orangnya. Jadi ada intimate-nya gitu. Jadi kayak lu tanya, lu mau kemana? Ada bonding lah. Ada masalah gak sama gua? Kalau ada masalah yuk kita sign dulu sebelum lu keluar gitu kan ya. Terus juga dia menganggap itu sebagai bukan cuma aset tapi sebagai partnership. Nah jadi tuh sehingga tuh soalnya katanya sih kebanyakan gini ya, perusahaan sekarang itu melihat orang-orang kalau udah orang bagus bakalan digituin tuh sama mereka tuh. Dibanding kalau orang yang kerja yang gak bener ya udah, ya lu mau keluar aja deh. Gue juga gak butuh lu kok gitu. Beda Dan. Zaman sekarang kalau dulu memang kayak gitu Dan. Tapi by data itu ternyata perusahaan banyak yang melakukan seperti dilakukan oleh Ricky nih. Banyak yang ditanya kenapa, mau dikomunikasin dulu nggak? Kalau nggak mau ya udah setelah out ya udah jaga hubungan. One day dia mau balik ya silakan gitu kan. Tapi dengan ketentuan yang terbaru nih, lu mau bisa ikutin atau enggak? Kalau nggak salah sih gitu ya. Which is good ya. Bagus. Kalau yang gue tahu sekarang ini karena company akan seperti itu karena Gen Z cuma mau ya itu juga ya, itu benar. Ya, we know ya, udah rahasia publik lah. Topik di mana-mana Gen Z, Gen Alpha. Mau work life balance? Iya. Mau hidup tenang? Kerja malas tapi gaji tinggi. Nah, itu yang apa namanya? Menurut gua company sekarang ketemu karyawan yang kayak gitu, they don't care anymore. Dia cuma akan care sama yang lu mau kerja, lu mau fight bareng sama kita, ya let's do it together gitu. Itu yang gue lihat sekarang ya. Iya. Karena
istri gue juga profesional, turnovernya sangat tinggi di kantor dia. Tapi mereka masih ngejalaninnya seperti yang Ricky lakukan. Masih yang intas. Oke, lu lagi sakit nih, tetap di take care sama dia, sama atasannya. Lu lagi sakit apa? Gini. Wah, dia akan, lu lebih baik carinya ke sini, lu cari ke sini, cari ke situ. Nah, cuman ada yang nggak bisa kerja juga, ada yang nggak ini juga. Ya. Cuman balik lagi, lu yang ngikutin company atau company yang ngikutin karyawannya. Balik lagi, gitu sih. Nah kalau lu tipe yang mana? Gua Tipe yang mana? Balance sih kalau menurut gue ya. Gua tetap balance sih. Tetap lah ya. Tetap balance sih Gua ya. kalau lihat lah emang kayak ini orang bagus, bukan orang bagus lah, sama lah semuanya. Tapi gue ngeliat kayak kejadiannya apa dulu. Kayak contoh, ya let's say kemarin pas COVID lah. Kadang tuh ada juga orang yang kita tim yang udah kita sayangin ya, yang udah kita sayangin, udah kita pedulin, tapi timnya tuh nggak mau dipeduliin misalnya. Ada juga kayak gitu. Ya COVID kemarin ada satu tim sakit COVID, udah gue cariin dokter, Ya. udah gue ambilin obat, Hah? udah gue cariin dokter, gue cariin obat, gue cariin penginapan, catering, pokoknya udah lengkap. Lu tinggal Bawa diri lah. isolasi diri lo 2 minggu, gaji full, tinggal main handphone aja. Iya. Nggak mau dia kabur. Gue kayak ya udah. Hah? Iya. Nggak mau dia kabur. Kenapa? Nggak mau bos, saya nggak mau Balik di karantina. lagi. Saya maunya pulang aja. Oh ya udah kalau kayak gitu, mohon maaf kalau gitu nggak bisa kerja juga sama saya selanjutnya ya, karena capek udah gue peduli segala macem. Ya. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang kayak kemarin Balik ke orangnya lah ya. Iya, Balik lagi ke karakter Ya. si karyawannya ini seperti apa. Jadi kita nggak bisa terapin treatment A ke semuanya, nggak juga. Ya. Ya. Beda-beda. Ya, gitulah. Oke. So what's next buat Siki? Apa? Bakal ada In apa the lagi nih future. baru nih? Lu mau ngapain? Apakah mau IPO? Produk. Enggak. IPO sih enggak. Gue berambisi tapi gue nggak ambisius sih orangnya. Gue kayak Berambisi. tapi gue nggak ambisius. Ambisius. Nah, itu Ini bagus sedikit juga. bocoran aja ya. Setahu gue nanti dia akan maju sebagai bupati. Ya. Gimana? Ini Partai-partai. Tangsel. Ya, mau taksel ya. Iya. Mau tanding. Oh, saingannya Marcel nih. Ya, saya masuk berarti. Berarti yang Kribo saingan sama yang botak berarti. Iya. Ribor botak. Lu tinggal di mana sih sekarang? Gue Jakarta Utara. Lu sama di Gue di Alsut. Oh langsung. Dulu sih, ya kan dulu kan ngekos di Jakarta tuh kan udah tinggal di Alsut. Dulu pas nyokap itu di mana rumahnya? Sama. Jakarta Utara juga. Yang Jelambar siapa tadi udah sebut Jelambar? Ini. Oh lu Jelambar. Keluarga gue ada di Jelambar. Oke. Banyak keluarga dia. Banyak. Lu Jakarta Utara berarti di Kelapa Gading atau Sunter? Daerah Kemayoran. Mayoran. Oke. Lu ketemu AI semua yang bisa kayak saudaranya dia semua. Iya gitu dia. Gila dia Pontianak berarti kenal sama Wendy dong. Wendy Winata kan dia Pontianak juga. Dia kayaknya gak kenal. Nggak. Kalau gue masih kenal. Gue nggak se Wendy harusnya dateng. Gue udah undang Wendy. Wen dateng lah Wen gitu. Gue tau Pontianak pasti langsung akrab dia. Ya gue kalau tanya tadi selanjutnya kayak apa, gue tetap akan bermain di area niche ini fotografi. Karena gue lihat masih banyak banget hal yang belum gue explore di area fotografi ini. Ya mostly emang ke atas kamera banyak kan sih emang di area wedding event sih segala macem, udah pakai segala macem. Ya. Tapi masih banyak fotografer lain yang gue temui, kan gue juga ikut, dan gue juga ikut sponsor beberapa acara ya. Ya. Ya gue open sponsor sih, jadi kalau teman-teman sponsor boleh. Itu gue lihat kayak misalnya contoh landscape, gue belum ada buat tas spesial buat orang-orang yang landscape gitu. Buat yang di pantai. Landscaper lah. Landscaper Tahan- belum. yang tahan ombak, Atau tahan misalnya badai. jurnalistik gitu juga belum. Oke. Gitu. Jadi masih banyak area fotografi yang akan gue masuki, akan Ki masuki di situ. Gitu. That's Jadi good. kalau awalnya sih gue mikir kayak mas kamera kecil banget, tapi setelah gue breakdown enggak masih banyak banget ini. Cuman gue tetap tidak akan explore atau expand marketnya ke yang lebih general gitu. Gue akan tetap
bermain Fokus. di Niche. niche ini. Oke. Oke. Oke, gue nanya satu lagi. Kan tadi IPO nggak seambisi itu. Ada plan nggak untuk lu grow ke luar negeri? Untuk kita tetap sebenarnya niche marketnya tetap di sebenarnya fotografi. untuk kirim ke luar negeri kita ada beberapa. Udah berjalan. Oh, Oh, oke. Udah berjalan beberapa, kemarin sempat kayak ke kemana ya Teh? Ke Malaysia, dulu sempet Taiwan, Aussie gitu udah pernah. Cuman emang saat ini kan kita masih develop juga websitenya untuk bisa ke luar negeri Bisa kan. reach yang Ke untuk luar market negeri, luar betul. ya. Karena gue masih diferensiasi antara website lokal sama website yang luar negeri. Oke. Kenapa? Harganya beda dong. Gue Pasti. jual tas kamera 150.000, gue jual internasional 150.000, ongkirnya 800.000, orang nggak bakal beli. Iya. Iya, iya. Jadi ada treatment khusus juga di sana. Terus sosial media gue masih yang targetnya audiensnya yang lokal, masih bahasa Indonesia segala macem. Fotonya juga masih foto yang menurut gue ya foto online shop lah gitu loh. Beda kalau lu mau jadi brand yang internasional, yang fotonya mesti yang lebih proper lah. Ya. Caption bahasa Inggris segala macem. Lebih kelihatan lebih bonafit. Lebih kelihatan bonafit gitu-gitu. Itu masih kita prepare gitu-gitu. Kalau ke luar negeri ada gak? Ada, emang plannya emang kita ke luar negeri sih. Ya soalnya Ki sendiri ini kan udah jadi brand nasional ya. Iya. Ya. Udah Siapa jadi sekarang brand nasional. fotografer Indo nggak tahu Ki ya? Iya. Banyak anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang gue temui di beberapa workshop Oh, oke. belum tahu. Berarti itu target Target berikutnya. baru. Target barunya itu ya. Iya, gue kemarin ke workshop kayak gue nggak menjat kayak anjir nggak pakai tas gue segala macam. Enggak. Dari situ gue analisa kayak Masih ada market chance ini. nih, masih Lu, ada chance. gue nanya tahun berapa kelahirannya? 2000, 2001, 2002. Oke, market gue geser. Oke, market gue geser, gue bilang. Iya, Mungkin seumuran Bupeng market gue kemarin-kemarin. Ya mungkin. Ya, semua kita semua lah ya, tahu semua udah nih. shifting lah sekarang. Semua kita yang kayak ternyata. 20-an inilah ya kita ya. Sekarang iya gitu-gitu. Nah, berarti Masih Sweet 17. berarti improvementnya itu berarti lu akan ngikutin perkembangan dari si Gen Z ini dong. Harusnya Pastilah. pasti. Gen Z ngomong apa, Gen Alpha. Ya udah kita mesti update. Biar update Tetap terus hidup ya. Jadi market lu terus dari yang baby boomer, milenial, ya kan, sampai ke Gen Z, sampai ke Alpha gitu ya. Ayo Dapat habis semua. milenial apa ayo. Gen Z ya kan? Ya. Gen Z. Gen X, Oh Gen X dulu ya? Oh ya, Gen Y, Gen Z. Masa sih? nggak tahu. Ah, gue sih milenial aja semua lah, bebat. Kurang tahu gua. Nah, ya udah. Ini kayak Seru udah, banget. Udah berapa lama kita ngobrol ya? Ya, pokoknya Nyata nggak kerasa seru ya. banget deh. Tapi kayak sementara cukup dulu ya. Yang pasti kalau kita bisa ambil kesimpulan tuh dari seorang Bupeng, ya kan. Terus ketemulah seorang seorang yang otaknya bisnis. Ini salah satu jembatan ya, Ricky menjadi lebih besar. ya. Aduh, berat sekali ya kayaknya yang menyandang. Bromance lagi? Predikat bromance lagi. Belum kali ya. Truly bromance ya. Mungkin dulu tuh ada utang budi pada kehidupan sebelumnya tuh utang budi sangat-sangat kenceng ya. Bisa jadi. Ya Di kan? kehidupannya sebelumnya. Tapi emang itu benar sih, kayak seorang teman memang bisa memberikan inspirasi ya kan, Yes, memberikan yes. masukan ya kan. Akhirnya sampai bisa seorang Ki ini bisa menjadi besar gitu ya. Nah, terus yang gue lihat juga dari perusahaan Ki itu dia tuh juga sangat memperhatikan karyawannya juga nih. Itu salah satu kunci juga buat seorang pebisnis juga, dia harus peduli selain dia mendapatkan cuan, dia juga harus peduli deh sama orang-orang yang berjasa istilahnya ya. Berjasa dari pola pikirnya, dari konsep awal gitu kan, sampai ke karyawan-karyawan di baliknya itu semua, itu juga Ki sangat perhatikan itu semua tuh. Banget. Nah, itu yang nyebabin seorang perusahaan Ki ini menjadi lebih besar dan semakin grow Dan solid. Dan solid. Dan harapannya juga, doa kita juga pasti buat Ki juga makin bagus, makin Thank you. banyak membantu para fotografer nih. Amin. Ya, gitu ya. Amin. Nanti bagi saham ya. Amin. Saham kosong. Jangan kosong dong. Ya lu pokoknya saham-saham cop-cop lah lu. Nanti gue singkong dari mama gue. Ya gue sih. Talam Murah sih. kali. Tangan singkong lah. Tapi buatnya dari pakai Singkongan. cinta itu, buatnya pakai cinta ya kan. Tangan singkong aja lah. Kasih sayang. Ya udah, cukup sekian kayaknya gue rasa untuk yang episode kali ini dari produk Ki yang perwakilan sendiri dari ownernya sama Bupeng, teman baiknya si Ricky. Bentar.
Ada produk baru nggak yang mau dipromoin di sini? Spill dikit, Kira-kira spill dikit. upcoming Produk lah. mungkin kita bisa yang boleh di-support. di share sekarang. Ini Iya. teman-teman asal teman-teman tahu ya di belakang ini banyak supporter Reki loh. Iya loh. Ya itu gue bilang kan. Gue udah bilang kan tadi dia bilang bawa segerombolan itu baju hitam semua. Gue sampai takut. Gue belakangan ini sering lihat dia punya iklan Nah, yang muncul baru terus. buat di koper. Ya. Ya, Nah, itu sebenarnya boleh kita- lah, spill Spill dikit lah. dong. Ada yang apa yang baru nih dari Ki? Yang baru ya. Sekalian promosi lah. Ya. Kemarin kita habis bukan launching sih, tapi Ruko baru. itu kan bukan. Kita upgrade produk kita yang sebelumnya. Ada beberapa fitur yang nggak ada, yang teman-teman request juga. Kebetulan beberapa teman fotografer pakai terus kasih feedback. Misalnya taruh dong yang ini, jadi ada kamera insert. Oke sih, ya. Kan kendalanya nggak ada buat koper kan, jatuh kan. Nah sekarang yang versi terbarunya tuh ada slot koper. Ada slotnya. Jadi dulu koper tinggal taruh Depan atasnya. langsung nggak jatuh. Terus udah ada strapnya juga. Jadi lu kayak ya udah mau selempangin ya udah selempangin. Itu juga gitu. Jadi kayak kita kasih versi upgrade-nya gitu. Oke, nice. Yang lama-lamanya udah kita stop, yang barunya kita ganti. Yang sekarang itu kita ganti yang baru. Oke. Harganya sih sama. Wow. Jadi Menarik tuh teman-teman. Satu highlight yang gua selain dia memperhatikan internal karyawan segala macam dan partner kerja, dia sangat memperhatikan feedback request dari kita sesama fotografer Para customer ya. Para itu customer. dia sangat Iya, iya. perhatiin dan Itu first dia sales jadi yang untuk bagus. development produk ke berikutnya. Jadi mungkin itu yang bikin kenapa Ki bisa seberkembang itu ya kalau menurut gua. That's nice. Oke. Rasa itu dulu ya. Thank you so much. Oke, thank you semua teman-teman. Thank you Ricky, thank you Bupeng ya. Thank you. Udah mau ngobrol sini sharing-sharing. Thank you. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Sampai jumpa di next episode. Udah, see you. Bye-bye. See you guys.